back to my YouTube channel. Hey. Balik lagi sama gue. Hari ini gue mau ngobrol tentang kisah hidup seseorang yang kisahnya menarik untuk diperbincangkan. Dari boleh diperkenalkan kan namanya? Halo, nama aku Laras. Itu umur aku 22 tahun. Indonesia. maaf jadi Vibe Agustusan ya dapet ya. Terus. Ya udah gitu aja mananya. Oke, kakak ini kan, Kak Laras ini kan terlahir sebagai laki-laki ya? Dia nggak sih? Laki-laki boleh. Laki-laki boleh ya? Berarti nama laki-lakinya itu siapa? Boleh tau nggak sih gue apa siapa? Agus. Agus ya, oke Kak Agus. Jadi enakan manggil Laras apa Agus nih? Bebas panggilnya apa aja. Laras aja ya, kan lagi jadi Laras nih. Jadi awal kakak nih ya, awal kakak jadi memilih untuk menjadi seorang Laras itu gimana sih? Cerita pertama kali ya. Dulu aku pertama kali masih kecil, umur ya nggak tahu ya, kurang lebih umur berapa sih ya, sekitar 4-5 tahun gitu. Aku tuh emang ngerasa kalau aku tuh beda dengan yang lain gitu. Kayak contohnya aku tuh selalu main sama cewek-cewek gitu. Jadi teman-teman aku tuh pada cowok, tapi aku nggak pernah cocok gitu main sama cowok gitu. Jadi lebih nyaman main sama perempuan lah ya gitu. Cuman kan kalau masih anak kecil, masih kecil banget kan emang main sama siapa aja gitu kan. Cuman kalau aku dulu lebih prefer main tuh kalau suka boneka gitu. Terus awal mulanya aku tahu kalau aku itu punya kelainan seks itu berawal dulu aku pernah jadi aku itu namanya anak kecil kan kita sering main yang namanya orang-orangan ya, kayak kayak kita berperan jadi siapa gitu lah. Aku tuh setiap kali berperan itu kan emang selalu kumpul, mau cewek mau cowok kan kumpul kan, anak-anak kecil gitu. Terus aku tuh peran aku selalu jadi cewek. Gitu, aku selalu jadi ceweknya gitu. Itu yang milih lu sendiri atau dari teman-teman lu Pak? Yang kayak ya lu jadi ini ya Pak, apa yang karena aku itu setiap kali aku main aku tuh selalu jadi maskotnya. Jadi aku tuh selalu, maksudnya jadi bahan hal yang paling seru gitu. Jadi aku tuh selalu aku yang selalu jadi maskotnya gitu. Jadi aku memutuskan aku tuh selalu kalau main orang-orangan atau main apapun itu aku selalu jadi cewek awalnya gitu. Terus kan namanya anak kecil kan dulu kan kita kayak main sinetron gitu kan. Nah aku itu sering aku diperkosaan gitu. Gitu. Nah kan otomatis yang pelaku pemerkosa itu kan si cowok. Nah terus pas dulu tuh nggak ngelakuin halnya gitu, nggak cuma cowok angkat baju terus aku juga angkat baju terus ditempelin gitu doang badannya. Itu tuh namanya udah diperkosa gitu kan. Karena alur ceritanya kan dulu emang udah diperkosa aku kayak gitu. Dari situ mulai. Nah pas aku digituin sama cowok itu kayak ada terangsang gitu awalnya, terangsang gitu. Kok aku ada rasa getaran yang berbeda gitu sama cowok. Tapi kan namanya masih anak kecil kan belum ada logika lah ya. Ini rasa apa gitu, aku jadi nggak tahu dulu kayak gimana. Cuman aku mikir pas di situ ya aku suka sama cowok gitu. Cuman aku nggak ada kepikiran kalau aku ini ternyata seorang punya kelainan seks atau gimana. Aku nggak tahu, namanya juga masih kecil gitu sih berawalnya kalau aku tahu. Oke. Berarti ya. Terus terus kalau berawalnya dari ya sekedar main-main gitu, lu udah mulai nyadar nih oke gue punya perilaku seks yang menyimpang ya. Nah lu respon dari keluarga gimana nih? Maksudnya tahu nggak ada sekarang lu dengan jadi Laras gini, keluarga lu ada yang tahu nggak responnya gimana? Untuk sejauh ini sih nggak ada yang tahu sih. Maksudnya keluarga aku tuh semua tinggal di kampung. Dan mereka itu bisa dibilang masih orang zaman dulu gitu. Jadi nggak ada sih, karena hitungannya aku kan maksudnya begini belum full ya. Aku masih kadang masih bisa jadi cowok gitu. Makanya kalau aku pulang atau aku ketemu atau saudara segala macem ya aku masih cowok gitu. Belum. Jadi nyokap benar-benar enggak nggak tahu bahwa sekalipun dikasih tahu gitu, karena ada pernah yang ngasih tahu gitu kalau itu anak kamu di Jakarta
begini-begini gitu. Tapi aku selalu bilang ke nyokap kalau mana ada sih, aku selalu gitu. Atau dan nyokap tuh selalu percaya aja karena di pemikiran dia waktu dulu aku kecil juga aku pernah punya pacar cewek. Oh gitu. Iya, aku pernah pacaran sama cewek. Jadi dan aku pernah bawa pulang. Jadi dari situ nyokap kayak ngerasa, oh iya ya dulu aja punya pacar cewek gitu. Jadi nggak makan sama orang ya. Nah berarti lu udah sempat pacaran nih sama cewek? Iya, pacaran dulu. Di saat itu lu berarti lu punya perasaan sama perempuan apa? Lu ada nafsu gak sih sama perempuan masalahnya? Kalau dibilang nafsu sih enggak ya. Kalau dibilang nafsu sih enggak, sebenarnya enggak. Cuman kalau dibilang cinta dulu iya. Aku dulu pernah cinta sama perempuan, namanya anak ABG, dan aku tuh bisa dibilang pacaran sama cewek itu juga telat. Aku kelas SMA baru pacaran kalau nggak salah dulu gitu ceritanya. Jadi aku tuh benar-benar telat SMA kelas 3 malahan kalau nggak salah. Sebelumnya sih cuma kalau ngeliat cewek cantik, ya udah cantik, suka, terus cara ngeliatnya kayak liatnya iya lucu deh, cantik deh gitu. Terus ngelihat senyum gitu doang. Dari SMP kayak gitu, SD begitu, SMA tuh baru yang namanya aku ngerasa kalau aku pacaran, bener-bener pure pacaran. Tapi selama aku pacaran itu juga aku nggak ngelakuin apa-apa. Bahkan aku cuma cium pipi, cium kening, bibir pun enggak, bener-bener enggak. Karena bukan karena nggak nafsu juga ya, tapi karena menurut aku tuh mencintai gitu, aku sayang gitu. Jadi nggak ada pemikiran buat aku harus ngelakuin ini aku begini gitu. Dan sebenarnya sampai aku pernah ditantang waktu itu dulu sama teman aku cowok teman aku di kampung, karena itu hitungannya untuk ukuran cewek di kampung itu dia cantik, dia itu kembang desa. Ya gitu. Cuman akhirnya ditantang cium bibirnya, cuman aku tetap nggak berani. Tapi udah hampir ngelakuin? Enggak, aku selalu cuma cium tangan, cium pipi, cium kening, itu aja sih. Selebihnya sih enggak pernah. Kalau kepikiran cium bibir enggak ada kepikiran, karena disuruh aku kepikiran, tapi aku nggak ngelakuin gitu. Karena menurut aku sayang itu ya waktu itu aku pikirnya bahagianya ya kalau aku udah cium dia atau berdua gitu. Dan itu juga pacaran cuma berapa ketemu seminggu sekali, cuma berapa bulan, 2 atau 3 bulan doang gitu. Nah sekarang nih kan, lu sudah memberanikan diri untuk menjadi seorang Laras kan. Nah itu perjalanannya sampai lu bisa memberanikan, oke lah, gue mau dandan seperti cewek nih. Itu gimana? Awal mulanya ya setelah aku ke Jakarta ya. Jadi dulu aku di kampung itu lulus sekolah langsung ke Jakarta. Jadi ibarat kata kayak ayam yang kelamaan dikurung, sekali lepas kan gitu kan, dedeknya turun. Iya bener deh. Nah aku itu kayak gitu. Aku dulu tuh di kampung kayak jatuhnya sering yang namanya di rumah doang, nggak kemana-mana gitu. Karena sebenarnya bukan karena aku cupu ya, tapi karena emang keterbatasan dari keluarga gitu. Jadi aku bener-bener di straight lo? Bukan di straight. Jadi kayak keuangan keluarga itu tidak memungkinkan aku untuk ngelakuin hal itu gitu. Jadi aku tuh bener-bener anak rumahan banget yang rajin sholat, rajin ngaji gitu. Terus nggak lama tiba-tiba setelah ke Jakarta kenal lah yang namanya beginian kan. Maksudnya ketemu lah teman-temannya. Terus aku tahu yang namanya ada ternyata pacaran sama cewek dan cowok sesama jenis itu ada. Jadi dari situ aku memutuskan untuk ya berteman. Akhirnya teman-teman, terus akhirnya karena ngelihat lingkungan teman-teman aku pada gitu ya akhirnya aku kebawa sih. Memberanikan diri lah ya. Ya akhirnya karena sebenarnya sih iseng, kadang ngeliat nih kayaknya lucu deh sekalinya dandan ngelihat terus ternyata ada yang bilang cantik ya kan, langsung deh kebablasan gitu. Tapi gue mau nanya nih Kak, lu lebih nyaman saat menjadi Laras atau lu yang sebenarnya? Kalau dibilang nyaman sih sebenarnya nyaman jadi Laras ya, karena kalau jadi Laras itu kan otomatis aku jadi bisa diri sendiri ya. Aku bisa ngapain aja, aku bisa ngelakuin apa aja, aku bisa ya apa aja gitu. Kalau aku jadi sendiri kan kayak maksudnya gitu, kalau jadi cowok lagi penampilan cowok harus aku bebancian kan, jatuhnya lebih kayak banci kaleng kan gitu. Kalau kayak gini kan mau bebancian kan aku udah cewek, udah cantik tuh kan. ニッコニッコニー
anata no heart ni niko niko ni. Oke. Nah, yang gue tahu nih, gue juga punya teman beberapa waria gitu ya kak. Nah cuman yang gue tahu tuh waria itu kebanyakan dia menjajakan dirinya gitu loh. Nah lu sampai ke sana? Pasti dong. Sana, karena menurut aku nggak ini nggak tahu ya di luar. Kalau menurut aku kalau waria pasti nggak jauh dari hal itu gitu. Karena emang sekalipun mereka yang udah 100% sama yang enggak, tapi ini sekali lagi aku bilang untuk pribadi aku ya, bukan untuk umum. Kalau umum nggak tahu ya, tapi kalau menurut aku sih pribadi aku ya pasti sih. Karena bukan hanya terpaut karena materi ya, maksudnya dengan begitu kita dapat uang, nggak cuma itu, karena dari situ kita itu kayak ngumpul, iya kayak kita seneng gitu ketemu yang lainnya gitu. Jadi tapi lo menjalankannya happy gitu ya, tanpa ada kayak paksaan atau tuntutan. Iya dong, jelas happy banget, bahkan bukan lo nggak banget nggak mungkin kebablasan sampai sekarang. Mana ya, selama lo menjajakan dirinya nih, lu sering ketemu customer-customer-nya tuh pasti kan pribadinya berbeda-beda kan. Ada yang aneh-aneh gak sih kak? Maksudnya yang datang ke lu? Ya kalau dibilang aneh pasti aneh banget lah ya. Secara kan kita ketemu orang setiap hari itu beda-beda. Kalau dibilang aneh ada yang sukanya nawar, ada yang sukanya nggak nawar sih, enaknya gitu nggak banyak ngomong, langsung di eksekusi selesai udah gitu. Tapi ada yang nawar ujung-ujungnya gratis mintanya. Padahal apalagi kalau berondong cakep itu pasti iya, kalau berondong cakep pasti udah mintanya gratis aja gitu. Tapi ada ya berondong? Maksudnya rate usianya itu? Berondong banyak sekarang jual diri, say. Oh ya? Yang sedih ember. Tapi kalau orang-orang yang umurnya sudah matang gitu ada nggak sih kayak bapak-bapak? Banyak. Bahkan aki-aki yang udah punya bini juga banyak. Karena mereka kan mungkin nggak tahu ya, ini sekali lagi nggak tahu ini itu perasaan mereka apa, yang pasti mungkin dia pengen ngerasain sensasi. Ya, sensasinya berbeda ya. Gitu. Selama ini tuh kalau kayak menjajakan diri itu di mana sih? Apa? Ada pangkalannya ada. Oh oke. Nah itu biasanya kan ada satpol pp atau apa kayak gitu. Lu pernah nggak sih kayak dikejar atau sampai ketangkap gitu? Pernah banget. Bukan, jadi kayak sebenarnya kita sama itu polisi itu udah kayak teman sih, karena pasti di mana ada kita pasti akan ada mereka gitu. Oke ya. Kayak Tom and Jerry lah ya. Iya, dikejar-kejar gitu. Aku pernah waktu itu dulu dikejar-kejar sampai lari kan, terus saking udah nggak tahu aku lari saking bener-bener udah kalang kabut. Akhirnya sampai ke kuburan. Ketahuan tuh aku berdua sama temen aku diketok sama bambu sampai yang ada bambunya patah. Iya, jadi bambu gitu. Ya kan otomatis kalau satpol pp kan pasti bawa ini kan. Terus mungkin karena dikejar-kejar kitanya nggak mau berhenti, sedangkan kita kalau lagi dalam kondisi darurat kan kita benar-benar jadi hilang kan. Iya. Lakinya keluar ya. Iya, langsung gini gitu. Ya kan, terus otomatis mungkin dia ngelihat ada bambu gitu kan, lari, terus akhirnya diketok kepalanya itu si bencong teman aku. Bambunya kebelah, teman aku mah sehat, namanya waria itu kepalanya kepala batu gitu. Tapi lu sampai masuk enggak kalau pernah. Ditangkap sih kayaknya enggak, aku enggak pernah sih selama ini, karena aku selama ini sih aku pinjem awan kinton sih, jadinya bisa terbang. Gitu. Nih lu dalam sehari ini tuh bisa sampai berapa tamu? Dan gue boleh nanya sih hal yang sensitif sedikit. Lu tarif untuk sekali main itu berapa? Kalau aku sih yang pasti harga tarif kamu tergantung ukuran kamu. Gitu. Oh gitu, ada ya gitu ya? Kalau aku emang kayak gitu. Apalagi yang tebal. Nah yang gedong-gedong gitu. Iya, kalau yang kayak gitu aku pasti kasih murah. Gitu. Murah ya. Tapi kalau yang udah tua, udah yang gelitik-gelitik gitu ya. yang ada berenang-renang ya kan, di tuan aku ya aku kasih tarifnya ya kisaran 200 sampai 300 ribu. Oke. Tapi sih dealnya ujung-ujungnya 50.000 sih. Gitu. Kepepet ya udah hajar aja daripada besok. Gue belum tahu masih eksekusinya tuh apa, lu pergi ke hotel dulu kah? Enggak lah, kalau aku sih on the spot. Sekarang logikanya gini, kalau on the spot kan.
logikanya gini, kalau seandainya di situ itu orang-orang yang high class, otomatis nggak mungkin mereka carinya yang di bawahan kan, kalau mau dibawa ke hotel gitu. Makanya pasti mereka carinya kayak yang lebih, karena murah ya pasti dia eksekusinya ya pasti di daerah situ juga deh. Jadi kayak di smart gitu. Iya, terus di rel kereta juga, karena itu kan Pangalannya dekat rel kereta, jadi di rel kereta. Tapi lu pernah ke gap sama orang gak sih? Maksudnya ya kalau ke masyarakat? gap ya enggak, karena itu kan pasti kalau tempat mangkal itu dari jauh dari pemukiman yang pasti. Oh gitu. Iya, jadi yang benar-benar kayak daerah jauh dari pemukiman, karena kiri itu jauh, pas sekalipun ada jalan raya itu benar-benar sepi banget, yang pokoknya intinya ada lalu lalang tapi sepi gitu, dan itu benar-benar jauh dari pemukiman. Tapi lo pernah nggak kok kayak Taman Lawang? Gue yang enggak yang aku sih nggak pernah ke sana sih, soalnya waktu zaman Taman Lawang aku belum letek, secara aku kan masih 18 tahun. Oke, iya bisa bener. Oke. Nah kalau lu seharinya ini berapa coba? Tadi udah nanya kayak lu sehari bisa sampai berapa? Yang minimal sampai yang paling banyak tuh berapa? Kalau lagi kejar target buat bayar kontrakan, bayar cicilan panci, sehari bisa 5 kali. 5 kali tuh? Iya. Pokoknya nggak berapa kali sih, yang pasti sampai jalannya begini, saking udahan gitu. Saking udah capek banget capek ya. Banget, gitu. Tapi kalau lagi nggak ada ya nggak ada banget ya, tapi kan kita karena di lapangan enjoy aja, jadinya mungkin kayak lebih ke teman-teman kita ngobrol-ngobrol gitu aja. Oke nih, ada nggak sih kayak lo hasrat kayak mau merubah semuanya gitu, mau jadi perempuan seutuhnya gitu? Nggak ada. Untuk saat ini sih nggak, karena maksudnya aku masih mikirin orang tua ya, karena mereka kan juga pasti. Terus kedua juga aku mikirin kalau aku nantinya akan jadi orang kaya yang sukses, harta aku banyak, mas mungkin di saat aku tua nggak nikah pun dan nggak punya keturunan, pasti banyak orang yang akan mau ngurusin kan gitu. Tapi kalau seandainya aku masih gini-gini aja ya, kalau aku tua ya nggak akan ada yang ngurus. Kalau aku sakit gimana kalau aku mau punya keturunan gitu sih. Jadi untuk sejauh ini nggak ada pikiran buat belum ada sih. Tapi aku nggak tahu ya kedepannya gimana, karena sebenarnya setiap orang itu akan terpengaruh sama lingkungan. Iya gitu. Berarti dari hati lo sendiri nih, lo masih pengen jadi laki-laki seutuhnya? Ada untuk saat ini sih mungkin ya, untuk saat ini mungkin nanti akan ada saatnya aku pasti akan balik lagi. Karena sebenarnya kalau ditanya kamu kenapa jadi waria sih gitu ya, aku kan sebenarnya nggak waria 100% ya, karena kalau lagi di rumah udah pulang udah siang ya aku sebenarnya tampilannya cowok gitu, bener-bener nggak nggak kayak cewek gitu. Jadi maksudnya masih bener-bener cowok kan, maksudnya nggak ada pikiran untuk gitu. Tapi nggak tahu ya kedepannya kalau ternyata aku gimana juga nggak tahu sih. Tapi untuk saat ini sih emang nggak. Lo nyikapin pandangan masyarakat ke lo tuh gimana? Kan pasti yang gue tahu tuh yang namanya ya LGBT atau waria atau apa tuh pasti sama orang-orang tuh pasti bakal dikucilin. Nah lo pernah ngerasain hal itu nggak? Sering sebenarnya. Kalau dibilang sering, cuman aku tuh bukan tipikal orang yang baper gitu ya. Jadi terkadang gini, orang itu akan ngomong itu karena dari hasil dia melihat. Logika mungkin nggak sih kalau aku diteriakin hei cowok keker, kan nggak mungkin. Atau hei cowok manly, kan nggak mungkin. Kalau orang sudah manggil aku bencang, banci, waria, apa segala macam ya, karena dia kan lihat. Nah, jadi kalau aku sih sebenarnya gini, kalau ada niatnya orang ngeledek, kalau aku bales pakai bercandaan, aku malah ngelucu, orangnya malah seneng, malah yang ada kebanyakan respect gitu. Tapi ada sih orang yang baper langsung sakit hati lah apa segala macam ada. Tapi kalau aku sih nggak pernah sih mikirin gitu. Iya, jadi kalau aku dikata-katain malah aku makin jadi gitu. Jadi kalau aku makin jadi kayak jatuhnya malah orang yang tadinya mau menghina atau ngeledek jadi ikut-ikutan lucu kan gitu. Nah, lu ada nggak sih pesan-pesan buat orang-orang di sana yang suka memandang negatif lu gitu ya, sama buat orang-orang atau anak-anak kecil yang lainnya ini yang merasakan hal yang sama, maksudnya seks menyimpang gitu, lo ada nggak pesan-pesan buat mereka? Kalau yang pertama dulu ya aku jawab. Kalau sebenarnya kalau
buat orang-orang. Ini kalau untuk aku pribadi ya, aku nggak pernah ngomongin untuk orang lain. Kalau untuk aku pribadi yang pasti kalian buang-buang waktu, karena aku tidak akan pernah peduli dengan omongan kalian sekalipun kalian mau ngomong sebagaimanapun, aku tidak akan pernah peduli. Tapi pesan aku sebenarnya kalian nggak perlu memandang sebelah mata seorang waria atau apa segala macam ya gitu, karena mau seperti apapun selagi dia tidak merugikan kalian atau dia tidak bikin kalian rugi dan segala macam, menurut aku ya kalian santai-santai aja gitu. Dan kalian nggak perlu yang namanya harus ribet ngurusin hidupnya masing-masing kan, karena setiap orang kan punya pilihan. Jadi setiap orang itu juga pasti akan ada pikiran tahu akibatnya. Dan kalian kan nggak pernah ada di posisi lo ya gitu, jadi kalian udah lebih baik diem aja gitu. Nggak usah campur lah ya. Iya. Nah kalau untuk ini yang paling penting sih kalau menurut aku, buat para anak-anak yang menyimpang, yang punya kelainan seks seperti apa, yang pasti pesan aku, coba kalian untuk melawan. Itu yang paling penting ya, kalian lawan sebisa mungkin. Dan kedua, di saat kalian menjadi seorang gay atau seorang lesbi, usahakan kalian jangan malah berteman atau terjun ke dunia itu, karena yang ada nanti malah kalian malah bikin ke bawah. Dan untuk orang tua juga, kalau udah tahu anaknya seperti itu, jangan dikasarin. Ini sangat penting ya. Ini jangan dikasarin, jangan malah dibikin takut. Malah yang ada kalian harus menjadi seorang teman yang baik, yang bisa ngasih di saat anak kalian punya rasa comfort sama kalian, sama ibunya atau sama bapaknya, jadilah pendengar yang baik dulu dan dikasih masukannya pelan-pelan. Karena kalau pelan-pelan itu pasti akan dengar. Tapi kalau nanti kalau marah-marah segala macam, terus ujung-ujungnya sakit hati, malah makin jadi. Malah yang ada dia malah makin jadi itu si anak gitu. Jadi buat orang tua sebenarnya kalian itu kewajiban kalian, yaitu kalian harus jadi pendengar yang baik gitu. Dikasih tahu yang benar. Jangan terlalu dipaksakan, karena mau kayak gimana pun sebenarnya cinta itu adalah cinta. Ini pesan terakhir ya buat kalian. Cinta itu adalah cinta. Jadi cinta itu tidak memandang siapa kalian. Kalian bisa cinta dengan binatang, kalian bisa cinta dengan rumah kalian. Ada orang yang mencintai harta, ada orang yang mencintai apa. Cinta itu tidak pernah salah. Mau seperti apapun, cinta itu tidak pernah salah. Dan mungkin yang salah adalah kenapa saya menaruh cinta sama yang salah dengan hal yang salah, tapi cinta saya nggak salah. Seperti itu. Jadi mau kayak gimana pun, hargai keputusan masing-masing. Setiap hidup, terapkan hidup untuk jangan selalu ngurusin orang lain, jangan suka ngomongin orang lain, nggak urusin orang lain, mendingan urusin cicilan. Itu aja. Oke deh. Oke guys, thank you for watching. Jadi thank you juga Kak udah mau jadi narasumber gue. Dan kayaknya seru juga ya. Coba pernah gendong saat menjadi laras gimana? Coba gendong. Jargonnya. Aku kan pinter goyang ya. Iya coba. Boleh tunjukin. Thank you buat kalian semua udah nyempetin nonton video aku. Jangan lupa klik tombol subscribe, lonceng, dan komen ya.